Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik siswa semua. Terus juga kepada narasumber Ibu Aceh. Jadi kita ingin mendengarkan dan berbagi pengalaman dengan beliau bahwa apa itu dunia arkeologi. Hari ini kita mungkin banyak mendengar dan secara fisika pun kita sangat bermanfaat untuk mengungkapkan fenomena alam, terutama tentang kejadian sebelumnya, sejarah dunia, sejarah macam-macam. Ada Sungai Purba, Benteng Purba, gitu ya. Dan Aceh sebenarnya sangat banyak dengan peninggalan itu. Makanya nanti kita bisa mendengar langsung dan berbagi informasi atau ingin tahu lebih dalam. Kita akan share dengan Bapak Denny Sutisna. Kemudian samping juga ada Pak kejadian sebelumnya, sekarang dan akan datang. Ini mungkin menarik juga ya. Kita tahu mungkin dalam fisika salah satunya dengan waktu paruh saja kita bisa menjelaskan kronologis sebelumnya, apalagi yang parameter yang lain-lain. Dapat snack aja, ada provokasi yang mungkin itu sebagai pengenalan. Selanjutnya kami silakan untuk sesi pertama Pak Denny. Iya, terima kasih kepada Pak Aisyah atas perkenankan waktunya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan para adik-adik mahasiswa semua di sini. Dan yang terhormat kepada Pak Zulwarwadi, yang terhormat kepada Pak Aisyah dan adik-adik mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan selamat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari pengetahuan yang jelas dan pengetahuan yang terang. Terima kasih. Nama saya Denny Sutisna. Saya lahir di Jakarta, tapi asal usulnya saya dari Jawa Barat. Saya orang Sunda. Baru 9 bulan saya dikirim dari Jakarta lewat kementerian yang sebelumnya lama 15 tahun di Balai Arkeologi Medan. Jadi kementerian memberi percaya pada saya untuk mengomandoi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Adik-adik pernah ini kan dengar arkeologi gitu dan keseharian di berita atau di jaring sosial, kira-kira apa ya? Ada yang tahu kan? Mungkin tentang apa ya? Oke, ada lagi yang lain. Peninggalan sejarah. Ya. Arkeologi adalah mempelajari sesuatu menyangkut peninggalan sejarah. Ya. Awalnya ini dibawa oleh orang asing di Indonesia. Dia tidak muncul oleh orang Indonesia sendiri, tapi dibawa pengaruh para volunteer, orang-orang Eropa yang awal mulanya mencari keanekaragaman hayati, kekayaan alam Indonesia. Indonesia di abad ke-18 sudah menemukan beberapa bangunan-bangunan bersejarah. Kemudian mereka mengumpulkan, tapi mereka belum meneliti apa sebenarnya bangunan sejarah, sisa-sisa seperti candi, seperti struktur bangunan yang memang menjadi bagian dari peradaban Nusantara waktu itu. Bicara soal jejak manusia itu ditemukan di Indonesia. Orang manusia yang terbaik
manusia yang punya tipikal yang khas, yang menggambarkan peradaban yang cukup. Di karbon dating C14 itu usianya antara 1,2 sampai 800.000 tahun yang lalu. Sudah ditemukan manusia dengan peradaban seperti itu. Peninggalannya tidak hanya di bawah tanah, di permukaan tanah, juga ada di peninggalan bawah air. Ya, ini yang kita, kalau adik-adik sering nonton film apa sih, Jurassic Park atau Indiana Jones, barangkali pernah lihat, itu adalah bagian daripada beberapa artefak atau situs yang memang menjadi bahan ukuran peradaban manusia. Soal manusia, kenapa manusia dipelajari? Kira-kira ada? Kenapa aja? Dia menciptakan sesuatu dari mulai dia hidup di zaman yang barangkali alam liar. Mereka berusaha menundukkan alam, mereka mencipta, mereka berkarya, akhirnya muncullah seperti dari yang tidak pakai baju sampai pakai baju, dari rumah yang mungkin tinggal di gua sampai mereka menemukan rumah dari papan sampai sekarang dari semen. Itu adalah peradaban yang kalau kita ukur begitu panjang, ribuan tahun. Ya, itulah kenapa di sini yang bicara adalah manusia dan kebudayaan. Ada namanya ekskavasi. Ya, jadi kalau adik-adik menemukan benda-benda kuno, gitu kan, tidak, kalau nanti ada penelitian arkeologi nggak sembarangan. Tidak harus misalnya di dalam tanah ditemukan struktur bangunan. Kita main cangkul, nggak begitu. Dengan cara membersihkan, itu ada namanya ekskavasi. Jadi arkeologi mengelola dan memanfaatkan sumber daya arkeologi dengan secara luas. Ya, metode. Ya, jadi metodenya apa? Nah, ini kaitannya nanti dengan fisika. Itu ada arkeologi menggambarkan sejarah kebudayaan yang telah berlangsung. Kedua, merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau. Ketiga, menjelaskan proses perubahan budaya yang telah berlangsung. Ini yang adik-adik bisa dengan tangan digenggam itu bisa melihat dunia. Itulah peradaban manusia. Arkeologi adalah berperan. Arkeologi berperan mencari akar masa lalunya. Baju orang tua yang usianya 50 tahun itu termasuk adalah benda arkeologi. 50 tahun atau masih mewakili gaya yang khas. Misalnya gaya bajunya lain, gitu, punya baju daerah. Dia tidak usia 50 tahun, tapi dia bermakna dalam kehidupan keluarga ada punya kenangan gitu. Sejarah di saat baju itu dipakai ayah saya tahu bahwa usia saya waktu itu 5 tahun. Oh, itu ternyata baju itu punya hal yang khas unik. Dalam Undang-Undang Jaga Budaya Nomor 11 tahun 2010 itu disebut dengan cagar budaya. Ya, bisa didaftarkan, bisa dilindungi, bisa dilestarikan. Karena dia punya sejarah. Ya kan, hari ini baju yang belang-belang ini hanya untuk status sebagai mahasiswi, 50 tahun kemudian kan ini tidak benar. Ini benar arkeologi. Nah, inilah di sini ada proses fisika. Ya, angin, gravitasi, hujan, badai, kekeringan, gunung berapi, iklim dan cuaca. Nah, salah satunya yang pernah saya baca itu adalah penelitian dari FIPA juga ya, yang salah itu di daerah Lamreh ya, di Santakbek sana. Ternyata kenapa terjadi perubahan geologi tanah di sana? Dari sini, dari orang fisika sini menyatakan bahwa ternyata tsunami yang sekarang itu yang terjadi 2004 itu ternyata telah ada ratusan tahun yang lalu pernah terjadi di sini. Kenapa ada perbedaan lapisan di sini? Jadi bisa membuktikan ternyata dari segi geologi, dari pengaruh gelombang air pasang, kita bisa melihat ukuran daripada mana sih tanah yang lebih tua, mana tanah yang memang lebih muda, mana tanah yang telah mengalami garapan oleh manusia yang sekarang. Nah, di situ kita bisa lacak pengaruh gelombang sebegitu jauh itu bisa membuat sebuah
data interpretasi tentang umur batuan, umur temuan dan sebagainya. Jadi jelas bahwa ilmu fisika sangat penting untuk arkeologi. Ya. Di sini tahu koleksi dari Uji Uleming itu, ya, yang Uji Uleming itu yang di Simpang Surabaya itu banyak sekali itu. Dia melakukan sebuah perjalanan dengan mengumpulkan benda-benda cagar budaya. Sifatnya adalah perhiasan lebih banyaknya, nama senjata banyak sekali. Kenapa dia seperti itu? Dia itu resmi, ada pemerintah yang mengikuti. Jadi kalaupun dia misalnya dipakai untuk pameran, kita berhak melindungi semuanya. Ya, dari BPPB, dari pemerintah, itu ada diamankan. Jadi nggak usah khawatir, ada semua di sini. Kalau nanti ada di rumah punya benda cagar budaya, datang aja ke kantor kami untuk dibuat registrasi atau dilindungi. Pak, ini Pak, baju dari orang tua saya. Ini Pak, kata waris berupa marencong, bisa kita daftarkan. Ya. Jadi itu dari saya. Ya, termasuk kita pernah pakai di daerah Sumbawa NTT, ya, dari letusan gunung Bora. Indonesia itu juga ternyata punya bukti, tapi meletusnya di abad ke-19 18, abad ke-19 ya. Itu pernah dipakai di daerah Tambora. Ternyata ada temuan yang memang mengindikasikan bekas-bekas arang yang terbakar, bekas rumah di dalam hutan. Itu dipakai di daerah Padang Lawas Candi. Jadi orang itu berjalan mengikuti apa yang didorong. Jadi itu ada perbedaannya. Kita lihat di dalam sana ada bidang apa di dalam apa yang diindikasi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya katakan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguna dan banyak membantu namun untuk lebih jelas lagi ya, mungkin ada faktor semua yang merasa kurang jelas, kita ada diskusi, ada jawab. Untuk ini kami persilakan dulu. Nanti kan ada yang mau ditanyakan, ini di Aceh siapa banyak atau ada belum saya sejauh mana para ini dulu kan tidak ada kasus ya, kita tidak tahu juga perkembangan terkininya yang di Lampung kerajaan Lampung itu akan sudah dijual kondisinya tidak ada LSM atau masyarakat yang membuka kan pemerintah daerah akan sudah dijual. Namanya itu adalah penggunaan jalan. Sebenarnya jauh dengan peran pada ini ya, dalam tadi kan melindunginya perannya itu dalam melindungi pelestarian itu sejarah. Saya mau nanya, ini tentang ada tuh banyak film dinosaurus, film-film yang berubah. Itu kan dulu kita tidak tahu model-modelnya mana apa. Tapi kok kita dimodelkan datanya bentuk yang begini, bentuk yang betul kan? Silakan saja. Karena dari bisa tentang peran BPPB dan CPC BPC di Aceh berdiri setiap tahun bila kerjanya dua Aceh dan Sumatera.
upaya orang di luar Aceh juga berkecimpung melakukan penelitian. Lantai sendiri juga menjadi ajang boleh digelarkan laboratorium tentang mencari akar masuknya Islam yang juga dikaji bukan pada orang Indonesia saja tapi juga orang asing. Jadi memang kita masih terus bersama melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Memang konflik yang terjadi karena mungkin kesalahpahaman dari beberapa pihak terkait. Jadi masyarakat sudah mau gitu awam ya tentang ini situ saya yang boleh lagi dikorek-korek karena itu menyangkut hal-hal yang tidak mereka setujui ya, gitu ya. Jadi kita adakan semacam sosialisasi biasanya. Kita sosialisasi, kita ada mobil keliling, kita juga ada semacam workshop seminar, kita adakan, kita pertemukan mereka untuk di suatu tempat kita tampung aspirasi mereka. Kita upayakan mereka paham bahwa tujuan kita pertama adalah bukan untuk merusak, apalagi mencuri. Ini kepentingannya adalah jadi yang kita dapatkan demi pendidikan dan pengetahuan agama budaya. Jadi upaya yang kita lakukan selama ini kita tetap memantau. Kita ada juru pelihara di sana yang menjadi sepanjang tahanan pengawasan BPJB untuk melihat situasi. Kita tidak berpihak kepada siapa-siapa. BPJB kami hanya inginkan untuk melestarikan dan itu bisa menjadi kebanggaan sendiri untuk daerah sekitar. Ya, itu situs cukup punya nilai penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa mengkaji awal mula Islam berkembang masuk ke Aceh. Yang kedua dari segi geomorfologi, karena letaknya di pesisir itu juga punya kajian tentang mitigasi bencana, tentang masalah pergerakan kegempaan, terus tentang masalah pemanfaatan lahan oleh penduduk. Banyak kajian yang bisa dilakukan. Harapan kami dengan pihak terkait ke depan kita bisa bekerja sama menjadikan itu sebagai laboratorium kajian makam-makam Islam awal atau kajian awal keberadaan daripada kerajaan Lampung itu ke depan. Makanya BPJB selalu tetap intens mengadakan pendekatan persuasif dengan masyarakat sekitar. Ya, kita libatkan LSM, sekolah, orang tua, adat, kota, dan sebagainya. Tiap tahun kita ada ya, cuma upaya yang terbesar nanti kita akan melakukan beberapa komponen masyarakat untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama ya, untuk mengelola situ-situ itu Pak ya. Yang kedua di mana sih manusia purba kok bisa ya rekonstruksi ya lebih banyak. Itulah Pak. Jadi ini kajiannya itu diawali dengan kita melihat kajian tentang bentuk-bentuk tengkorak yang lain. Arkeologi tidak bisa serta-merta mengatakan manusia purba bentuknya kayak wajah monyet, belum bisa. Dia harus melihat volume otaknya. Itu kajiannya dari ahli paleontologi. Ya, otak kita sekarang adalah di atas 900. Makanya kita pandai berpakaian, kita pandai naik sepeda motor, mobil, dan membangun rumah dan sebagainya. Ya, yang dibilang terkait, dia manusia bentuknya, tapi volumenya masih di bawah 900, itu sekitar 600-500. Ya, dia makan langsung, tidak melalui proses pengolahan, itu jadinya. Dia udah berdiri di dalam 2 kaki tegak, gitu. Ya, manusia purba yang dikembangkan, yang pernah ditemukan tertua itu ada di Jawa di Sangiran. Ya, itu pun bukan seperti monyet, tidak berjalan di 4
4 kaki tapi sudah berdiri. Gitu. Jadi kita mengambil sebuah analisa tentang lewat CT scan. Jadi tempat scan, kemudian kita bandingkan dengan manusia sekarang, dibandingkan dengan yang dekat dengan kita, misalnya apa, simpanse kita ambil. Jadi direkon, coba direkon sesuai dengan volume otaknya. Jadi kira-kira seperti ini. Seperti misalnya Meganthropus paleogeneticus, dia bergerak yang kuat. Ini tebal, hampir menyatu. Ada lagi Meganthropus erectus berjalan tegak dengan posisi kepala yang kalau kita agak jenong gitu ya, dia ke belakang sedikit. Ada perbedaan. Teori evolusi Darwin bahwa itu terjadi ribuan tahun, tidak serta-merta. Ya, ratusan tahun. Karena alam waktu itu kan beda dengan sekarang. Ya, mereka bisa makan kalau mereka berburu. Tidak seperti sekarang. Mereka pertama melibatkan artis untuk itu, yang kedua ahli CT scan, yang kedua orang dari ilmu kesehatan biologi ragawi, ya, itu bisa. Ya. Itu hanya perkiraan, bukan persis. Perkiraan yang mendekati sekitar 95%. Itulah manusia dibuat seperti itu. Ya, saya rasa ya. Ada lagi yang mau Ada lagi? Ini dari ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Bupati yang menjadi catatan penting dan kita buat penelitian tapi karena penting bagi dosen dan mahasiswa namanya informasi yang belum terungkap bersama dengan Ibu Fisika dan sekali lagi terima kasih Pak Deni. Selanjutnya kita dengarkan nanti dari Pak Surawati. Ini kaitannya mungkin lebih ke Ibu Fisikanya. Silakan Pak. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi adalah ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk pergi kemana-mana. Para sahabat diperintahkan pergi ke negeri-negeri yang asing. Misalnya di dalam sejarah kita lihat dari sejak zaman Nabi pertama setelah perjanjian Hudaybiyah, sahabat itu disuruh pergi, ada yang disuruh pergi ke pasar daerah yang dekat dengan Bahrain di sebelah timur Saudi, disuruh pergi ke perbatasan dengan Rusia, kemudian pergi ke Rom, pergi kemana-mana sampai salah seorang sahabat yang bernama Habib Aden, beliau ke Afrika. Kemudian ada sahabat bernama Malik bin Dinar, beliau pergi ke India. Itu semuanya mereka pergi atas keizinan dan perintah dari Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka dari berlayar dari daerah yang di dekat Madinah, kemudian dari sana langsung melalui Laut Merah, melalui Yaman, langsung beliau pergi ke selatan ke daerah Afrika. Beliau sampai di tempat yang terjauh yaitu di selatan Somalia. Beliau pergi sampai ke selatan Somalia pada saat itu, dan penduduk di daerah itu sudah mulai menerima Islam pada masa itu. Proposal baru khususnya BPJD untuk melakukan sebuah kolaborasi baik yang untuk tugas-tugas mahasiswa atau dosen di sini juga tugas-tugas BPJD. Jadi selama ini memang sekian tahun kita BPJD melakukan konservasi, observasi, rehabilitasi dan sebagainya memang masih jauh daripada hasil yang diharapkan. Kenapa? Karena sifatnya masih konvensional, belum didukung oleh kajian yang mendalam menyangkut segala sesuatu faktor dari alam yang memang itu belum ada sama sekali untuk BPJD. Jadi kami dengan tangan terbuka menerima apa
kita bekerja sama. Kita dengan tangan terbuka, kalaupun di sini ada kegiatan melibatkan orang BPJP silakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu saja. Terima kasih. Tunggu di mobil. Mana mobilnya? Tunggu aja di mobil. Di mana mobilnya? Di tempat tadi. Tidak. Sekitar 2 menit.